Sri Nadia udah. Aprianti Dukomalamo. Nurlisa. Mas Gayuh. Oke. Terima kasih. Baik, untuk pembelajaran kita ini akan disampaikan langsung oleh Mas Davi. Mas Davi, di sini ada 5 mahasiswa ya. 5. Mungkin proses yang lain masih proses. Apakah bisa dimulai, Mas? Oke, bisa saya mulai. Saya akan share screen ya. Monggo, Mas Davi. Iya, monggo. Apakah bisa diaktifkan, Bang, untuk share screen ini? Oke. Apakah sudah tampak di layar teman-teman semua? Sudah tampak, Mas. Sudah tampak yang lain ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ini kita mulai ya dari kebudayaan dari cetak ke digital. Oke, untuk kita ke persoalan yang lebih spesifik, saya akan coba menjelaskan mengenai ini kebudayaan. Apa itu yang disebut sebagai kebudayaan? Ini gambaran yang definisi yang paling umum ya. Segala yang berkaitan dengan hasil ciptaan manusia. Ini yang definisi yang paling umum. Oke, teman-teman ada yang masih bingung dengan definisi kebudayaan? Apakah sudah bisa membedakan antara apa yang kemudian dianggap sebagai kebudayaan dengan hal yang lain? Kita interaktif aja, gimana, Bang? Silakan Mas. Yang lain silahkan langsung menanggapi. Mungkin ada pikiran-pikiran yang muncul ya. Mas Davi terbuka untuk ditanggapi langsung. Jadi dibandingkan menunggu sesi tanya jawab, mending langsung ditanggapi, begitu Mas Davi ya. Oke. Oke. Silakan dari Mas Abdoni. Apa sih yang kemudian bisa dianggap sebagai hasil ciptaan manusia yang termasuk sebagai kebudayaan itu? Izin Silakan, Mas. Kalau kita lihat secara teori, kebudayaan itu hasil dari inovasi maupun kreativitas seorang atau manusia, di mana menciptakan sebuah hasil karya maupun sesuatu yang dapat bermanfaat maupun baik itu secara fisik maupun non fisik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abdoni.
kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi apa yang kemudian menjadi ciri-ciri kebudayaan selain yang sudah disebutkan tadi? Ini yang pertama sudah disebutkan ya tadi ya, ciptaan manusia ini yang membedakan dengan misalkan ciptaan Tuhan, alam sebagai ciptaan Tuhan seperti itu. Jadi alam yang tidak diciptakan oleh manusia itu tidak dapat disebut sebagai kebudayaan misalkan untuk membedakannya. Kemudian ada ciri yang lain itu dapat dipelajari, artinya budaya itu bisa dipelajari oleh semua orang, oleh semua kalangan masyarakat. Lalu ada ini, dan itu dilakukan oleh sekelompok manusia. Jadi kalau hanya dilakukan oleh satu orang, itu tidak bisa disebut sebagai kebudayaan. Misalkan Mas Gayo menciptakan suatu karya, tapi tidak dikomunikasikan dengan orang lain, tidak dibagikan dengan orang lain, hanya disimpan sendiri. Nah itu tidak dapat disebut sebagai budaya, karena harus melibatkan interaksi beberapa orang. Lalu ciri yang lain dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang relatif lama, sehingga itu nanti menunjukkan adanya suatu pola. Karena dilakukan berulang-ulang, nanti akan kelihatan polanya bagaimana. Misalkan seperti tata krama, sopan santun, dan sebagainya, itu ciptaan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga polanya menjadi sehingga menunjukkan suatu pola yang jelas. Lalu bersifat dinamis. Dinamis itu artinya dia bisa berkembang, dia tidak ini ya stuck gitu ya. Jadi selalu memungkinkan untuk berkembang. Itu dari ciri-ciri kebudayaan. Mas Bahmir, apakah bisa menyebutkan contoh kebudayaan yang bersifat dinamis ini? Apa kira-kira yang kemudian bisa bersifat dinamis, kebudayaan apa misalkan yang bisa ditemukan dalam sehari-hari? Tidak perlu takut salah ya, ini kita silahkan mengutarakan pendapat, jadi tidak akan diberi sanksi kalau. Silakan Mas Bahmir bisa menyebutkan salah satu aja contoh kebudayaan yang bersifat dinamis. Bagaimana, Bahmir? Baik, Pak. Bersifat dinamis seperti Silakan. Atau boleh tanya ke temannya? Boleh tanya ke temannya? Oke, Mbak Nadia, bagaimana?
Bisa membantu Mas Bamir? Silakan, siapa yang akan membantu ini? Oke, Mas Gayo. Baik Pak, izin menjawab Pak. Menurut saya ketika kebudayaan itu bersifat dinamis, artinya dinamis itu kan berubah-ubah. Jadi dia tidak tetap. Misalnya kayak yang sedang akan kita pelajari ini yaitu sastra siber gitu Pak. Mulai dari eh, yang bentuknya tulis, lalu karena ada kemajuan zaman, maka dari itu yang bentuknya hard copy ke soft copy gitu Pak. Mungkin begitu Pak. Oke. Dari tulisan yang di kertas lalu ke digital. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Gayo. Itu bisa dianggap sebagai ciri-ciri kebudayaan yang disebutkan oleh Mas Gayo tadi, termasuk sastra cyber yang kita pelajari, akan kita pelajari lebih lanjut. Kalau yang bisa ditemukan di sehari-hari, misalkan sifat dinamis itu pada gaya berpakaian, mode, dan sebagainya itu dia akan selalu itu akan berubah-ubah perkembangannya dan sebagainya. Oke, berikutnya ini ada 7 unsur kebudayaan yang bisa dilihat di sini. Yang pertama bahasa, lalu ada sistem pengetahuan, lalu sistem sosial, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, dan kesenian. Ini ada 7, silakan bisa dicermati di sini. Nah, sastra cyber itu kira-kira nanti masuk di unsur yang mana? Mbak Aprianti, sastra cyber nanti kira-kira akan masuk ke unsur kebudayaan yang mana? Bisa lebih dari satu. Ya, silakan. Izin menjawab Pak, ini dalam sastra cyber dalam unsur-unsur kebudayaan itu termasuk dalam sistem teknologi. Oke, terima kasih Mbak Aprianti. Ada yang lain? Mbak Nadia, apakah punya jawaban yang lain? Izin menjawab Pak, jawaban saya sama seperti Aprianti, yaitu sistem teknologi. Oke. Ada jawaban lain? Mas Abdoni? Mas Abdoni, silakan. Kalau dia bisa termasuk dalam sistem kesenian dan sistem teknologi, Pak. Juga di sistem pengetahuan.
Oke, terima kasih. Apakah ada jawaban yang lain? Tidak ada yang ini ya, tidak ada yang salah ya, semua itu bisa masuk ke dalam sistem kesenian dan teknologi, juga sistem pengetahuan. Jadi memang sastra cyber nanti berkaitan dengan berbagai unsur kebudayaan ya. Ada setidaknya 3 tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman. Kemudian ini ada wujud kebudayaan. Ada 3 wujud kebudayaan yang secara umum bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada wujudnya itu gagasan, kemudian wujudnya aktivitas, kemudian artefak. Nah, apakah ada yang tahu pengertian artefak? Apakah ada yang bisa membantu menjelaskan apa yang bisa dipahami sebagai artefak? Silakan boleh mengangkat tangan kalau ada yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disebut sebagai artefak. Oke, silakan Mas Gayu. Artefak itu kayak benda dari zaman sejarah atau zaman yang dahulu nggak sih Pak? Kayak misalnya kayak artefak dari Mesir kuno dan lain sebagainya kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Gayu. Bisa artefak itu sebenarnya peninggalan kebudayaan dalam bentuk benda ya. Jadi mau di abad berapapun, kalau itu ada peninggalan kebudayaan dalam bentuk benda, semuanya nanti bisa disebut sebagai artefak. Jadi misalkan handphone sekarang gitu ya, itu kalau dilihat di beberapa puluh tahun kemudian atau ratus tahun kemudian, nah handphone ini bisa dianggap sebagai artefak juga. Itu juga jadi sesuatu dianggap kuno atau dianggap lama itu kan juga nanti waktu bisa berbeda-beda ya. Misalkan seperti itu. Jadi yang lebih umum itu bahwa artefak itu adalah peninggalan kebudayaan dalam wujud benda. Yang paling sederhananya ini benda. Itu apakah ada yang masih bingung antara wujud gagasan, aktivitas, dan artefak? Gagasan itu dalam bentuk ide, konsep, kayak gitu. Aktivitas ya sehari-hari, misalkan rutinitas makan jam 12 siang, misalkan kayak gitu. Terus diskusi atau ronda dan sebagainya itu bisa jadi aktivitas. Terus ritus-ritus keagamaan itu bisa sebagai aktivitas. Oke, selanjutnya ini pertanyaan tadi ya, apakah sastra termasuk sebagai objek kebudayaan? Sudah dijawab tadi oleh teman-teman sastra cyber ya, terutama tadi ya, sudah dijawab oleh teman-teman. Nah, ini ada, nah, kita mulai masuk ke sastra Indonesia. Jadi ada, bisa dilihat di sini, ada sastra Indonesia, misalkan yang saya sebut sebagai sastra Indonesia lama, kemudian ada sastra Indonesia modern, lalu ada sastra Indonesia yang digital. Yang di bawahnya itu misalkan lama bisa berwujud manuskrip. Apa itu manuskrip? Apakah ada yang tahu? Manuskrip itu tulisan tangan ya, sederhananya tulisan tangan. Kemudian ada sastra Indonesia modern. Sastra Indonesia modern itu bisa
press atau print. Bentar, ada pengamen ini. Oke, ada sastra modern. Itu dari press atau print, penerbitan ya. Ini bentuknya penerbitan cetak gitu, press print. Kemudian yang digital bisa dalam bentuk file atau link. Nah, ini dari beberapa bagian ini bisa teman-teman lihat. Nanti yang akan kita bahas lebih jauh itu adalah sastra yang ini yang saya lingkar ini, yang modern dan digital. Jadi sebelum kita menanti masuk ke sastra digital, kita perlu memahami dulu sastra modern yang dalam bentuk cetak. Oke. Ini ini ya mekanisme penerbitan karya sastra yang cetak. Jadi lihat di sini ada yang namanya praproduksi, kemudian ada produksi, lalu ada distribusi. Nanti kita akan yang bahas ada dua ini, praproduksi dan produksi. Nah ini kita bisa lihat di sini. Jadi pada proses praproduksi dalam sastra yang cetak ya, penulis mengirimkan naskah. Nah, naskah ini bisa berupa ini ya naskah fisik ya, misalnya dikirimkan melalui pos, atau naskah yang kalau sekarang sudah banyak juga yang menggunakan file, dikirim ke email redaksi biasanya atau redaktur. Nanti penerbit akan melakukan seleksi melalui rapat redaksi. Bisa dilihat di bagan ya. Nah, naskah yang diterima nanti akan masuk ke meja editor. Lalu penerbit akan memberikan surat MOU sebagai perjanjian atas penerbitan naskah. Biasanya di penerbitan konvensional ada sistem misalkan royalti 10% bagi penulis. Lalu setelah masuk ke editor ada koreksi editing kayak gitu. Setelah selesai editing nanti masuk ke desainer. Ini ada layout. Layout itu nanti adalah tata letak isi buku di dalamnya, termasuk ukuran font, ukuran buku, lalu ada cover, desain cover. Nah, setelah proses ini selesai, nanti penerbit akan mengajukan ISBN atau nomor buku ke Perpustakaan Nasional. Nah, kurang lebih proses praproduksi dalam penerbitan karya sastra yang cetak seperti ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Atau ada yang pernah memiliki pengalaman mengirimkan naskah ke penerbit? Silakan boleh. Atau kalau ada pertanyaan silakan.
Bagaimana? Apakah ada pertanyaan mengenai proses praproduksi dalam ini sastra cetak ini, karya sastra cetak? Ayo silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan. Ini mekanisme di sastra cetak ya. Kalau tidak ada, lanjut ke bagian berikutnya. Ini proses produksi. Jadilah di sini ada penerbit dengan file buku yang sudah ber-ISBN, lalu diserahkan kepada operator percetakan. Nah, biasanya penerbit dan percetakan ini satu lembaga biasanya, atau kalau di penerbit indie itu biasanya berbeda, penerbit sendiri, percetakan sendiri. Nanti ada operator yang dia akan melakukan setting mesin, lalu melakukan proses pencetakan, penjilitan, lalu shrink. Shrink ini melapisi buku dengan plastik ya, agar tidak mudah rusak. Ya, dari sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini proses produksi buku yang cetak dulu. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada teman-teman yang sudah punya pengalaman menerbitkan buku? Atau punya karya yang ingin diterbitkan? Nah, kita bisa sharing-sharing di sini. Kalau ada pertanyaan seputar penerbitan, silahkan teman-teman, monggo. Kalau tidak ada, kita akan kembalikan ke Bang Akmal, Bang. Ya Mas, iya Mas Davi. Ini dari hari ini saya lebih ke produksi cetak dulu ya Bang. Nanti untuk pelatih praktik hari ini teman-teman apakah langsung misalkan menulis tentang sastra cetak atau bagaimana, atau belajar menulis? Mungkin saya informasikan dulu dengan rekan-rekan ini bahwa Mas Davi ini selain penulis, beliau juga memiliki bisnis percetakan. Jadi materi mengenai praproduksi dan produksi ya, produksi sastra cetak itu memang momen tepat untuk bertanya mengenai dinamika penerbitan itu. Jadi jangan ragu tanya Mas Davi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan ketika kita mengirimkan naskah begitu ya. Kira-kira hal yang paling pertama kali ya yang dilihat oleh tim reviewer itu sehingga naskah ini dianggap layak
atau tidak itu apa ya, kayak gini. Kayak seperti itu pertanyaan-pertanyaan, karena Mas Davi ini selain jadi penulis, dia juga menjadi reviewer dari naskah-naskah yang masuk, ya. Jadi bisa kita peroleh informasi dari kacamata reviewer itu, tulisan yang bagus seperti apa sih, ya kayak gitu. Kemudian bagaimana sih dinamika bisnis, ya, percetakan atau penerbitan ketika sastra digital mulai berkembang di Indonesia. Jadi orang tidak lagi ada kecenderungan untuk mencetak bukunya. Itu bagaimana itu? Nah, itu yang harus ditanyakan oleh rekan-rekan sebagai seorang sarjana sastra, ya. Sarjana sastra itu proses pra produksi dan produksi satu kebudayaan manusia, dalam hal ini sastra Indonesia, itu harus dipahami. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dulu Mas Davi, ya, pengalaman Mas Davi dalam proses praproduksi dan ataupun juga produksi kesusastraan Indonesia. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Mas Akmal. Tadi beberapa pertanyaannya menarik, perlu saya jelaskan lebih lanjut ya, supaya bisa jadi tambahan pengetahuan juga buat teman-teman yang ada di sini. Baik, misalkan sebagai, jadi ada beberapa posisi, misalkan sebagai redaktur, atau kalau di jurnal-jurnal itu bisa sebagai reviewer gitu. Itu apa sih biasanya yang dilihat oleh seorang redaktur atau reviewer dari karya yang masuk kayak gitu. Nah, yang jadi pertimbangan yang paling utama itu sisi kebaruan. Jadi di antara karya-karya yang pernah diterbitkan sebelumnya, baik oleh penerbit itu sendiri maupun penerbit-penerbit yang lain, itu memiliki suatu kebaruan. Jadi kebaruan yang belum ditemukan sebelumnya, bisa dari teknik kayak gitu, teknik menulis, bisa dari tema kayak gitu, bisa dari bentuk cerita, atau kalau puisi ya puisi misalkan. Jadi ada tawaran-tawaran kebaruan yang jadi pertimbangan utama dari redaktur untuk menerbitkan suatu karya. Selain itu, logika penulisan dalam suatu teks atau naskah yang masuk. Jadi setiap genre karya itu memiliki logikanya masing-masing. Misalkan ketika karya yang masuk itu cerpen atau novel kayak gitu, logikanya mengikuti hubungan sebab akibat yang menjalin alur, misalkan kayak gitu. Nanti di puisi yang dipertimbangkan sebagai logika nanti bagaimana kaitan antara diksi satu dengan diksi yang lain. Jadi logis tidaknya suatu karya sastra itu dilihat dari masing-masing genre-nya. Jadi apakah itu logis atau tidak dilihat dari situ. Selain itu teknis penulisan juga jadi pertimbangan, apakah dalam membuat suatu paragraf, misalkan dalam suatu ini ya, prosa, novel ataupun cerpen kayak gitu, apakah orang itu sudah mampu membuat kalimat. Kadang dalam membuat kalimat atau paragraf, penulis-penulis itu kadang mengabaikan apa yang kemudian menjadi dasar sesuatu disebut sebagai kalimat. Apa dasar sesuatu disebut sebagai paragraf misalkan. Nah, sekarang saya coba tanya, syarat minimal suatu kalimat itu terdiri dari apa? Mas Gayuh, coba. Syarat kalimat sesuatu disebut sebagai kalimat itu minimal mengandung apa? Bagaimana
Mas, mohon maaf. Syarat suatu kalimat, sesuatu bisa disebut sebagai kalimat itu mencakup apa saja, mengandung apa saja. Sesuatu bisa disebut sebagai kalimat. Terima kasih. Kalau menurut saya tuh, kalau satu kalimat tuh kayak ya mengandung apa kata gitu, Mas. Oke. Terus kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf gitu, Mas. Oke. Yang lain ada yang punya jawaban lain? Ini anak sastra Indonesia harus jawab ini. Ayo Siapa nih. ini yang sastra Indonesia ini? Itu selain Mas Gayu. Nah ini harus tahu. Apa dasar suatu kalimat itu apa? Silakan. Ya, izin menjawab, Pak. Oke, Mas Abdoni. Ya, ya. Tadi apa ya? Syarat minimal sesuatu disebut sebagai kalimat. Kalau syarat mungkin kalau di dalam sebuah narasi atau deskripsi yang terpenting memenuhi beberapa syarat. Yang penting subjeknya jelas, objek dan predikatnya. Kalau syarat mungkin narasi yang lebih subjek, predikat dan objeknya. Mungkin saja, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Jawaban lain? Mbak Nadia, apakah punya jawaban yang lain atau jawaban yang sama? Izin menjawab, Pak. Jawaban saya hanya menambahkan jawaban dari Doni, Pak. Oke, Sampai syarat suatu kalimat yaitu subjek, objek, predikat, sama keterangan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Iya, Pak, sama-sama. Apakah ada yang lain? Saya sambil ngeteh-ngeteh dulu ini. Pak, saya nambah sedikit, Pak. Oke, Mbak Aprianti, silakan. Yaitu susunannya sistematis, ini tidak ambigu dan tidak boros kata. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Aprianti. Apakah masih ada yang akan memberi tambahan jawaban? Oke, kalau sudah tidak ada, kalau beberapa penjelasan tadi sebenarnya bisa masuk, cuma yang syarat suatu kalimat yang minimal itu setidaknya mengandung subjek dan predikat saja sebenarnya, itu cukup untuk sesuatu disebut sebagai kalimat. Nah, yang seringkali ditemukan dalam tulisan-tulisan yang masuk itu seringkali tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya, sehingga membingungkan. Ini belum layak sebagai suatu kalimat ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa sebentar. Teman-teman nanti bisa melihat beberapa tulisan, misalkan besok akan saya kasih beberapa contoh sastra digital ya. Nanti teman-teman bisa melihat apakah sebagai suatu tulisan itu sudah memenuhi syarat sebagai suatu kalimat atau belum. Nanti akan saya berikan beberapa contoh.
Karena dalam praktiknya ternyata masih banyak naskah-naskah yang masuk yang tidak menyediakan predikat atau subjek dalam kalimat yang mereka susun, sehingga tidak bisa dilihat sebagai suatu kalimat. Akan saya kasih beberapa contoh, beberapa yang belum kuat sebagai suatu kalimat. Sebentar, saya akan carikan contoh. Ini ada beberapa contoh yang bisa nanti teman-teman baca. Misalkan ini. Apakah sudah tampak? Nih, misalkan ini ya, saya secepat itukah. Nah, ini kan tidak ada subjeknya, ya kan? Tidak ada predikatnya juga. Sebagai kalimat, apalagi kalimat tanya, ini juga tidak ada kata tanyanya. Misalkan kayak gini. Jadi ada banyak kesalahan-kesalahan teknis dalam menciptakan suatu kalimat. Biasanya ini kesalahan-kesalahan umum yang sering ditemukan. Oke, itu terkait kalimat. Kalau terkait paragraf, apakah ada yang bisa memberi penjelasan mengenai apa syarat minimal suatu paragraf? Paragraf itu minimal terdiri dari misalkan berapa kalimat. Apakah ada yang bisa membantu menjawab berapa kalimat minimal itu paragraf itu? Ini sangat dasar ya ini ya. Seperti belajar menulis kita. Ini kalau anak sastra Indonesia tidak menjawab, yang malu itu dosennya juga itu. Astagfirullah. Paragraf. Ayo, paragraf. Ini setiap hari teman-teman ini menemui loh itu paragraf, kalimat ini, apalagi sastra ya. Harusnya sudah apa familiar kan dengan itu, itu paragraf. Minimal apa itu? Paragraf itu terdiri dari berapa kalimat minimal? Silakan.
Mbak Sita Iskandar, apakah ada bisa membantu menjawab? Silakan. Silakan Mbak Sita atau Mas Aksa. Iya Pak. Silakan. Untuk paragraf sendiri itu terdiri dari satu kalimat, terdiri dari satu kalimat utama dan kalimat penjelasan yang bisa berjumlah satu atau lebih. Itu aja sih Pak yang bisa saya menjawab. Oke, terima kasih Mbak Sita. Jawabannya sudah tepat ya. Di minimal itu terdiri dari 2 kalimat, 1 kalimat utama dan 1 kalimat penjelas minimal. Nah, kalau ada 2 kalimat utama, boleh tidak suatu paragraf itu? Bisa enggak suatu paragraf itu mengandung 2 kalimat utama? Boleh tidak? Silakan, apakah ada yang mau menjawab? Silakan, Mas Bahmir, apakah paragraf itu boleh memiliki 2 kalimat utama, Mas Bahmir? Izin menjawab Pak. Oke, silakan Mbak Sita. Iya Pak, untuk dalam satu paragraf itu dia bisa terdiri dari antara 2, 3, 4 atau lebih kalimat. Oke, itu kalimat ya, tapi kalau kalimat utama apakah juga sama? Boleh satu paragraf itu lebih dari ada beberapa kalimat utama, apakah boleh? Kalau jawaban Mbak Sita tadi kan terdiri dari beberapa kalimat, oke, itu bisa. Kalau beberapa kalimat utama, apakah boleh? Kalau menurut saya bisa Pak. Oke, ada jawaban yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Silakan. Sambil mencarikan contoh. Silakan, kalau ada jawaban lain, saya tunggu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain? Apa jawaban yang lain?
Apakah semua sepakat dengan jawaban Mbak Cita tadi? Oke, saya berikan contoh ya ini. Apakah yang saya sorot ini tampak? Sorotan yang file yang saya sorot ini apakah tampak di layar teman-teman? Ini contoh paragraf yang masing-masing kalimatnya itu membicarakan hal yang berbeda. Ini yang pertama ini, kalimat pertama ini belum layak ya disebut sebagai kalimat karena tidak ada subjeknya. Kemudian yang kedua ini subjeknya awan. Nah, ini contoh yang satu paragraf isinya anggaplah dua kalimat utama. Ini tidak bisa dipahami. Jadi ini membicarakan hal yang lain. Jadi kalau teman-teman mau membuat suatu paragraf, jika di satu paragraf itu mengandung dua kalimat utama, lebih baik kalimat utama yang satunya itu dijadikan paragraf yang berbeda agar lebih mudah dipahami sebagai suatu paragraf. Karena kalau dalam satu paragraf ada beberapa kalimat utama, nanti ini fokusnya bicara tentang apa? Nah, nanti akan membingungkan pembaca. Seperti contoh yang ada di sini. Jadi minimal seperti yang dikatakan tadi itu harus ada kalimat utama minimal satu dan minimal satu kalimat penjelas. Nah, tapi tidak boleh ada dua kalimat utama di dalam satu paragraf. Kurang lebih begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau punya jawaban yang lain? Nah, ini paragraf ya, sama kalimat tadi. Kurang lebih seperti itu kalau dari redaktur dalam memilih suatu karya itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pertama dari unsur kebaruan, apakah suatu karya itu memiliki unsur kebaruan dari teknik, dari cara penulisan maupun dari tema, kemudian dari struktur penulisannya, logika kayak gitu, apakah sudah bisa membuat kalimat dan paragraf atau belum kayak gitu. Itu hal-hal elementer yang untuk jadikan pertimbangan dimuat atau tidaknya. Karena kalau misalkan terlalu banyak kesalahan logika dan kesalahan penulisan, nanti kasihan editornya nanti. Kasihan editornya seperti menulis karya itu ulang, menulis karya yang baru, seolah-olah gitu nanti editornya. Itu, apakah ada pertanyaan lagi terkait karya sastra yang cetak ini, produksi dan praproduksinya? Silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Silakan Mas Abdoni. Saya kan sudah pernah menerbitkan satu buku antologi puisi ya. Yang saya mau tanya, redaksi atau maupun editor itu melihat satu karya yang memang mungkin bagi penulisnya itu
tidak mau hanya ingin menerbitkan buku saja, terus penerbit mau mempublikasi atau bisa menjadi bisa menghasilkan pundi-pundi, Pak. Yang saya yang diperhatikan dalam editor maupun penyunting naskah ini yang diperhatikan, contoh dalam satu naskah puisi minimal naskah itu dibukukan, contoh antologi puisi itu minimal berapa, Pak? Oke. Bisa Berapa puisi atau berapa halaman ini? Oke, jadi kalau untuk buku puisi ya, itu sebenarnya misalkan di Jogja itu banyak penerbit yang bahkan menerbitkan buku-buku puisi yang sangat tipis. Buku puisi yang sangat tipis. Misalkan bukunya Dia Anugrah itu hanya 24 halaman. Ada yang setipis itu 24 atau 32 halaman kalau tidak salah. Jadi tidak sampai 50 halaman itu ada. Tapi memang yang kemudian jadi pertimbangan kalau buku puisi itu memang termasuk salah satu karya yang paling sulit dijual sebenarnya di antara karya-karya sastra yang lain. Puisi itu yang paling sulit dijual. Apalagi puisi-puisi yang dalam tanda kutip serius ya. Puisi-puisi yang dalam tanda kutip serius, nah itu yang termasuk produk yang paling sulit dijual. Puisi. Nah, sedangkan karya yang paling banyak diminati orang itu novel. Jadi kalau puisi sebenarnya tidak ada batasan yang paling paling spesifik mengenai jumlah puisinya atau jumlah halamannya. Ya kalau kumpulan ya minimal lebih dari 1 kan, 3 atau 4 gitu kan kalau kumpulan. Kalau 1 namanya bukan kumpulan atau bukan antologi. Begitu juga cerpen, kalau hanya 1 cerpen ya itu tidak bisa dianggap sebagai kumpulan cerpen atau antologi cerpen gitu kan. Ada beberapa itu paling tidak ya 3 atau 4 ya. Itu bisa sebenarnya sudah bisa diterbitkan. Tapi kalau dari penerbit biasanya ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalkan penulisnya ini sudah punya nama atau belum. Kalau sudah punya nama biasanya lebih berani mengambil resiko. Misalkan hanya dengan 25 atau 24 halaman, kalau penulisnya sudah punya nama yang besar, penerbit berani menerbitkan buku puisi yang hanya misalkan 24 halaman itu dengan harga misalkan sekitar 30 atau 35.000 itu sudah dapat keuntungan yang banyak. Kalau untuk penulisnya, kalau di penerbitan di Jogja rata-rata menggunakan royalti 10% dari harga jual buku. Misalkan harga bukunya 100.000, nah penulis setiap satu terjual itu dapat 10.000 ya. Dan biasanya ada kontrak sekitar 5 tahun ya, satu judul itu 5 tahun, kontrak 5 tahun. Ya, kurang lebih kayak gitu, Mas Abdoni. Apakah cukup menjawab pertanyaannya tadi atau masih belum? Oke. Apakah ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Terkait karya cetak, sebelum besok kita masuk ke ini ya, sastra digital. Mungkin Mas Davi mengingatkan untuk yang pertanyaan yang tadi itu, bagaimana kemudian tantangan bisnis penerbitan setelah munculnya fenomena sastra cyber ini. Ya. Oke, terima kasih
Sebenarnya penerbitan cetak itu masih memiliki ini ya, konsumennya tersendiri. Jadi meskipun produk-produk digital muncul atau buku-buku digital itu sudah banyak diperjualbelikan, orang misalkan sekarang mulai banyak yang senang membaca melalui ponsel atau melalui laptop dengan membeli file kayak gitu. Tapi misalkan kemarin dari event di Jogja, misalkan ada Festival Kebudayaan Yogyakarta, FKY itu ternyata minat baca orang atau minat beli orang terhadap buku-buku atau karya sastra yang dicetak itu masih tinggi, masih relatif tinggi. Karena mungkin tidak bisa sepenuhnya digantikan ya ketika orang memiliki suatu buku fisik kayak gitu, ada kepemilikan yang melampaui kepemilikan rasa kepemilikan terhadap file misalkan. Jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa ditulisin, bisa dijadikan kenang-kenangan dan sebagainya. Kalau file kan itu kalau misalkan tidak bisa diwujudkan secara fisik ya, saya kira masih konsumen itu masih cukup banyak di era sekarang, mengingat misalkan walaupun industri digital mulai berkembang pesat ya, tapi lagi-lagi di Indonesia ini masih banyak orang yang menyukai buku fisik juga. Atau apakah mungkin akses teknologinya juga agak tertinggal misalnya di Indonesia dengan negara-negara lain, itu mungkin bisa jadi faktor juga. Misalnya perkembangan buku digital di Indonesia sama di dunia, misalkan Indonesia termasuk belum lama kan untuk memulai. Nah, ini juga bagi penerbit-penerbit konvensional sekarang mulai menyediakan terbitan-terbitan yang digital, misalnya di Playbook atau Play Store gitu ya. Dan di Perpustakaan Nasional itu menyediakan ISBN 2. Jadi bisa mengajukan satu judul buku itu untuk buku digital dan satu buku untuk buku yang cetak fisik. Jadi memang di Indonesia sekarang sudah mulai beri ruang untuk publikasi digital itu. Dan sebenarnya itu lebih hemat secara produksi ya kalau buku digital, karena kita tidak perlu menggunakan kertas, misalkan tinta dan mesin cetak untuk melakukan produksi. Itu hanya penggandaan file-file yang di manage oleh misalkan Google dan sebagainya. Itu lebih hemat sebenarnya kalau penerbit mulai mengambil ke ranah yang digital juga, misalkan bermain dengan dua kaki, satu fisik satu digital. Nah itu bisa lebih menghidupi penerbit yang konvensional. Tapi memang daya beli yang digital di Indonesia atau buku digital di Indonesia memang belum banyak, memang belum setinggi yang buku fisik. Kalau misalnya dari penerbit yang saya kelola itu memang lebih banyak yang dari penjualan fisik daripada yang buku digital. Gitu, Bang. Terima kasih. Itu mungkin gambarannya bagaimana eksistensi dunia percetakan. Ya, dunia percetakan. Hadirnya sastra digital tadi dari penjelasannya Mas Davi itu justru menambah arena penulis ya tadi di sini. Jadi penulis tidak hanya berkecimpung di sastra printing, sastra cetak, tetapi juga bisa dengan karya yang sama di dunia digital. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, masih ada pertanyaan? Mumpung temanya hari ini mengenai produksi ya, praproduksi dan produksi sastra cetak. Nah,
jika ingin mengulik lebih lanjut mengenai proses bisnis atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sungkan, ditanyakan apakah menjadi penulis itu bisa hidup begitu ya toh, atau kok mempunyai usaha cetak bisa menjanjikan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang sering muncul tapi sungkan ditanyakan ya toh. Nah, yang dianggap pekerjaan itu yang kantoran, yang dianggap bisa menghidupi itu ya yang kerja jam 8 pulang jam 5 sore. Nah, arena-arena kesusastraan ya ini seolah-olah dianggap sebagai, mohon maaf ini, sekedar sebagai hiburan atau hobi. Nah, apakah dengan terjun secara profesional di dunia sastra menjadi setidaknya kalau tidak menjadi sastrawan, menjadi redaktur, editor itu ya, itu kira-kira bisa tidak ya kita tetap eksis hidup begitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang banyak ya, sehingga anak sastra itu terkadang dianggap apa lagi namanya, untuk memikirkan masa depan itu dianggap tidak terlalu aware ya. Bagaimana pandangannya Mas Davi selaku penulis dan juga penerbit melihat hal tersebut? Itu mungkin yang pertanyaan terakhir ya sebelum berakhir. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk penulis, sebagai penulis, pemasukan itu kan tidak reguler ya. Jadi ya kadang dapat dalam jumlah yang sangat besar misalkan. Tapi ya kalau waktu tidak ada ya tidak ada sama sekali misalkan. Jadi tidak bisa diprediksi. Jadi tergantung momen apa seperti itu, ada event apa seperti itu baru ada pendapatan sebagai penulis ya. Tapi sebenarnya kalau mau mencari uang dengan menulis itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Misalkan dengan berkolaborasi untuk terutama dengan proyek-proyek ini ya, pemerintahan kayak gitu, itu memang bisa digunakan untuk hidup. Tapi kalau sebagai petarung yang sendirian seperti itu, ya harus siap dengan resiko perut lapar itu. Jadi ada kayak gini, kalau kalau di sastra itu orang-orang yang menempuh jalan sastra gitu biasanya itu orang-orang yang memang udah kecukupan secara ekonomi. Jadi menulis sastra itu orientasinya tidak ke ekonomi gitu kan. Karena kebanyakan orang-orang yang di sastra yang serius ya terutama ya itu yang sudah mapan secara ekonomi. Jadi menulis itu untuk mengungkapkan gagasan, pikiran supaya bisa diakses oleh publik kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau hidup dari menulis, misalkan melihat potensi pembaca, teman-teman misalkan bisa menulis ke yang pembacanya banyak, misalkan menulis populer. Nah, itu jelas teman-teman bisa dapat banyak pemasukan dari situ. Karena yang disasar memang massal, jumlahnya sangat banyak. Tapi kalau yang karya-karya populer itu biasanya bertahannya tidak lama. Misalkan 5 tahun, 10 tahun maksimal kayak gitu, nanti namanya akan hilang. Tapi di awal itu akan dapat banyak pendapatan. Misalkan kayak dulu Andrea Hirata dapat sangat banyak kan di waktu lagi in-innya, namanya bukunya itu Laskar Pelangi itu luar biasa, dapat banyak pemasukan kalau menulis dalam bentuk yang populer kayak gitu. Nah, kalau penulis biasanya itu punya usaha sendiri, misalnya kalau di Jogja itu kebanyakan itu lewat penerbitan gitu, atau dengan
berjualan buku atau sebagai reseller kayak gitu. Ada banyak yang punya pekerjaan sampingan sebagai penerbitan. Itu yang penerbitan itu yang nanti untuk bertahan hidup. Dan biasanya penerbitan yang bekerja sama dengan institusi pemerintahan, nah itu biasanya yang lebih aman secara ekonomi. Jadi kalau mau dapat pemasukan yang banyak, jalan paling masuk akal di sastra dengan berjualan, dengan berdagang. Itu yang paling masuk akal. Tapi kalau ingin menjadi penulis yang serius lah, katakan dalam tanda kutip serius, ya teman-teman harus seperti yang dibilang tadi, harus siap dengan segala risikonya kayak gitu kan. Tapi kalau teman-teman sastra ini kan ini ya sebenarnya tidak hanya menulis sastra ya, tapi bagaimana menganalisis dan sebagainya itu kan bisa juga melalui koran-koran, melakukan review dan sebagainya, itu juga bisa dapat banyak pemasukan. Dulu teman-teman saya, masuk juga saya menulis dengan mengirimkan ke koran itu, ada salah satu teman saya yang bahkan sampai sekarang dia kuliah S3 itu sejak SMA itu dia membiayai sekolahnya sendiri dengan honor tulisan di koran sampai sekarang. Dan honor tulisan, honor pembicara dari dia mengisi acara-acara di misalkan pelatihan sastra. Nah itu artinya di luar berbagai contoh tadi, ada satu contoh teman orang yang bisa benar-benar hidup di sastra dengan sastranya, kemampuannya menulis gitu. Jadi dengan sastra dia, teman-teman itu kemudian dia bisa bertahan hidup bahkan sekolah hingga S3 gitu. Jadi sebenarnya kembali ke diri masing-masing ya. Kalau teman-teman tekun misalkan mau rutin menulis, mau rutin mengirim ke media, saya kira akan banyak pemasukan dari situ kalau dimuat ya kan. Jadi sekarang banyak media yang memberi honor yang relatif tinggi ya. Kan seperti Kompas itu kalau tidak salah sekarang sekitar 1,2 sekali terbit cerpen itu. Dan di Indonesia termasuk punya banyak ini ya media publikasi yang sifatnya mingguan ataupun harian gitu yang memuat karya sastra dan memberikan honor. Bahkan sekarang yang media-media digital online kayak gitu, sekarang juga banyak yang memberikan honor walaupun tidak sebanyak media cetak, misalkan sekitar 150 sampai 300 ribu. Itu kan sebenarnya lumayan untuk bertahan hidup. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Begitulah tadi ya. Tadi itu sekelumit kehidupan, tapi yang digarisbawahi Mas Davi di sini, tidak menjadi anak sastra itu tidak hanya mesti menulis sastra, tapi ada banyak arena di mana anak sastra bisa berkontribusi melalui tulisan. Yang penting tadi memahami minimal struktur kalimat itu apa saja, kemudian dalam satu paragraf itu minimal apa saja, itu harus dikuasai karena itu senjatanya untuk terjun ya. Oke, baik, kita sudah 60-90 menit ya, hampir 90 menit. Jika ada pertanyaan yang muncul, disimpan dulu ya, disimpan dulu, nanti kita sambung pertanyaannya pada pertemuan selanjutnya. Oke, begitu Mas Davi ya, rekan-rekan ya. Oke, kelas praktisi hari ini saya akhiri. Ada penugasan tidak Mas Davi tadi? Nanti lewat grup saja ya. Oke, baik. Nanti bisa lewat grup.
Saya coba koordinasi dengan Bang Akmal dan teman-teman di sini lewat grup ya. Kalau bisa teman-teman aktif juga di grup ya, biar kita bisa lebih cair untuk komunikasinya. Gitu, Bang. Baik. Ya, itu catatan dari Mas Davi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.